Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini saya bahagia. Semalam Indonesia menang atas Bahrain 1-0. Mudah-mudahan Indonesia masih terus melaju ke babak berikutnya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai perbedaan dan persamaan antara pupuk dolomit dan kiserit. Tentunya banyak para petani itu menganggap bahwa pupuk ini adalah pupuk yang sama dan fungsinya sama. Nah, itu adalah pengertian yang salah, teman-teman. Itu sangat fatal sekali ketika kita memang tidak mengetahui fungsi dari kedua pupuk ini. Maka dari itu kita sebagai petani harus memang benar-benar melek informasi, teman-teman. Melek informasi, kemudian melek teori. Jangan sampai kita ini hanya stagnan di sana saja dan tidak mau belajar terus. Maka dari itu teman-teman, ya kita ini memiliki tujuan memiliki kebun dengan progres yang produktivitasnya tinggi, dengan panen yang lebih cepat, dan tentunya dengan hasil yang lebih banyak. Maka dari itu kita harus paham betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, terutama masalah pemupukan. Karena ketika kita salah melakukan aplikasi pemupukan, teman-teman, hasilnya itu, efeknya itu akan sangat-sangat buruk sekali. Bahkan ketika kita salah mengaplikasikan, terutama yang akan kita bahas antara kiserit dan dolomit, salah mengaplikasikannya, maka kita itu bukannya memberi pupuk malah memberi racun. Bisa terjadi toksisitas di sana. Nah, seperti apa teman-teman bahayanya? Mari kita bahas. Nah, kita bahas dulu persamaannya antara dolomit dan kiserit. Memang sama-sama pupuk yang dikatakan pembenah tanah dan mengandung magnesium. Jadi antara dolomit dan kiserit ini sama-sama mengandung magnesium, teman-teman, yang sangat-sangat berguna untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, kita belajar dulu, kita bicara dulu, bukan belajar teman-teman, kita bicara dulu masalah fungsi dari magnesium atau manfaat magnesium untuk tanaman kelapa sawit. Magnesium ini fungsinya yang paling penting, yang paling utama itu adalah untuk menciptakan klorofil, teman-teman, atau untuk, ya itu tadi apa, menciptakan klorofil. Nah, klorofil ini fungsinya, atau zat hijau daun ini fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis. Tanpa ada magnesium maka klorofil itu akan sulit tercipta, dan kemudian fotosintesis itu tidak terjadi, dan nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu akan sia-sia karena tidak terpecah menjadi protein yang harusnya itu diserap atau dimakan oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi baik itu kalium, nitrogen, kemudian fosfat dan lain sebagainya, itu tidak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita karena kehilangan klorofil, teman-teman. Itu yang sering terjadi. Nah, maka dari itu biasanya kalau defisiensi magnesium itu, ciri yang paling utama, ciri yang paling bisa kita lihat adalah kehilangan klorofil dengan atau kehilangan zat hijau daun. Dengan ciri-ciri kasat matanya adalah daun itu mulai menguning, dan akhirnya kering, hingga akhirnya sawit itu kurus, kering, tidak berproduksi, dan akhirnya bisa mengalami kematian. Itu, teman-teman. Dan tentunya itu akan sangat-sangat berbahaya ketika sawit kita defisiensi magnesium. Maka dari itu kita harus selalu melakukan pemupukan dengan rotasi yang benar, dengan dosis yang benar untuk memenuhi kebutuhan magnesium. Karena magnesium ini adalah pupuk nomor 3 yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Yang pertama kalium, kedua nitrogen, kemudian yang ketiga adalah kalium, dan yang keempat adalah fosfat atau pupuk fosfor, kemudian pupuk-pupuk mikro lainnya, teman-teman. Nah, itu berarti magnesium ini lumayan sangat penting, teman-teman, sangat-sangat penting untuk kita aplikasikan di kebun kita. Nah, itu adalah persamaan antara si dolomit dengan kiserit, sama-sama mengandung dari mengandung magnesium yang sangat-sangat penting untuk tanaman kelapa sawit kita. Itu persamaan yang paling besar, persamaannya di sana. Nah, sekarang kita berbicara perbedaannya, teman-teman. Perbedaannya ini sangat penting untuk kita ketahui, karena ketika kita salah aplikasi maka akan menjadi toksisitas bagi tanaman kelapa sawit. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa kandungan magnesium di dalam dolomit itu lebih rendah, teman-teman, ketimbang kiserit. Kiserit lebih tinggi kandungan magnesiumnya karena kiserit, memang perbedaan yang kedua, kiserit ini sudah melalui tahapan pabrikan, teman-teman. Jadi memang sudah diolah di pabrik. Dan kalau dolomit itu hanya batu yang dihancurkan kemudian dikemas seperti itu dengan ukuran yang memang bisa diserap oleh tanaman. Itu, teman-teman, itu perbedaan yang kedua, yaitu kandungannya lebih banyak kiserit dan dibandingkan dengan dolomit. Maaf, teman-teman. Jadi perbedaan yang kedua sudah kita paham betul bahwa kiserit mengandung magnesium lebih banyak daripada dolomit. Itu yang kedua. Nah, perbedaan yang ketiga, teman-teman, bahwa dolomit itu unsur pendampingnya adalah kalsium karbonat.
Itu teman-teman. Yang kedua, kiserit itu unsur pendampingnya adalah asam sulfur. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Perbedaan ketiga ini lumayan cukup penting untuk menjadi perbedaan keempat yang memang lumayan sangat-sangat fatal ketika kita tidak mengetahuinya. Nah, perbedaan yang keempat teman-teman, bahwa perbedaan antara kalsium dan karbonat dengan asam sulfat atau asam sulfur itu adalah pH. pH kalsium karbonat itu adalah basa teman-teman. Sedangkan asam sulfur itu adalah asam, tentunya pH-nya rendah. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ketika kita mengaplikasikan kiserit meskipun dengan jumlah kandungan dolomit yang kandungan magnesium yang lebih tinggi, ketika kita terapkan di lahan yang memang sudah bersifat asam atau memang lahan-lahan dengan pH rendah yang sifat keasamannya tinggi, itu malah terjadi bahaya teman-teman. Dan ketika kita mengaplikasikan kiserit di tanah yang memang ber-pH rendah seperti tanah gambut, tanah rawa, kemudian tanah-tanah yang memang sangat kering kerontang ataupun hasil stakingan, awal-awal stakingan seperti itu yang memang unsur haranya sudah hilang, itu disarankan untuk tidak melakukan pengaplikasian kiserit teman-teman, karena itu tadi mengandung pH yang lebih rendah atau tingkat keasamannya tinggi. Jadi ketika kita aplikasikan kiserit, maka tanah itu menjadi lebih asam teman-teman. Nah, ketika tanah itu asam, maka unsur-unsur hara itu akan sulit diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Dan yang tadinya kita ingin membenah tanah, kita ingin mengobati sawit kita yang kuning, akhirnya tambah kuning, tambah keracunan. Nah, itu sangat berbahaya. Itulah bahayanya teman-teman kalau kita tidak tahu cara pengaplikasiannya. Kemudian memang si kiserit ini mudah diserap teman-teman, mudah diserap daripada si dolomit. Mengapa? Karena memang mengandung asam sulfur yang memang fungsinya itu adalah untuk mengikat atau untuk memecah protein-protein yang ada di dalam kiserit itu untuk bisa cepat diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu pupuk-pupuk yang hidroskopis teman-teman, pupuk-pupuk yang memang mudah diserap itu biasanya mengandung tingkat keasaman yang cukup tinggi seperti urea, kemudian KCl, NPK, TSP itu masih mengandung unsur garam dengan tingkat pH yang cukup tinggi, karena memang fungsinya untuk mempercepat proses perilisannya atau mempercepat proses penyerapannya teman-teman. Dan ya, itulah pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus kita miliki, bahwa memang pupuk-pupuk yang mengandung pH asam itu akan mudah diserap. Maka dari itu ketika memang kita sudah sering mengaplikasikan pupuk-pupuk dengan tingkat pH yang rendah, maka kita harus mengimbanginya dengan pupuk-pupuk dengan pH yang cukup tinggi seperti dolomit, rock fosfat, seperti itu yang memiliki memang pH-nya pH basa. Nah, teman-teman, setelah kita ketahui pH dari beberapa perbedaan antara kiserit dan dolomit, maka kita harus paham betul apa sih tujuan kita mengaplikasikan dolomit ataupun kiserit. Itu teman-teman yang penting. Kalau kita menggunakan tujuan kita itu adalah untuk memperbaiki atau memberikan terapi dengan bahwa kelapa sawit kita ini defisiensi dolomit. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sawit yang rusak, untuk menambah magnesium. Maka kita harus menggunakan kiserit karena penyerapannya lumayan cukup cepat dan kandungan magnesiumnya lumayan cukup tinggi kalau itu untuk terapi penyakit teman-teman. Tapi kalau tujuan kita untuk membenah tanah, untuk menetralkan pH atau menyeimbangkan pH, itu kita gunakan dolomit. Itu teman-teman yang terpenting. Jadi kita itu harus tahu tujuan kita menggunakan pupuk dolomit atau kiserit itu apa. Misalkan sawit kita di tanah mineral seperti ini, sudah kuning, sudah sepertinya ini ada defisiensi magnesium, maka kita harus berikan kiserit karena tingkat magnesiumnya lumayan cukup tinggi. Nah, ketika memang tanah kita itu ber-pH asam, jangan aplikasikan kiserit, aplikasikanlah dolomit meskipun kandungan magnesiumnya lumayan cukup rendah. Lalu bagaimana dengan tanah-tanah mineral yang memang kita itu hanya untuk pencegahan, tidak terjadi apa-apa? Nah, menurut rekomendasi teman-teman, antara kiserit dan dolomit itu diaplikasikan secara berselingan. Misalkan rotasi ini kita menggunakan dolomit, rotasi berikutnya kita menggunakan kiserit. Itu yang direkomendasikan. Itu teman-teman. Jadi sampai dengan ini mungkin bisa dipahami teman-teman. Maaf agak belibet, biasa bulan puasa kan, agak-agak terik hari ini. Jadi mungkin bisa dipahami teman-teman. Jangan salah aplikasi.
tujuannya apa kita melakukan terapi dolomit ini atau kiserit ini, untuk tujuannya apa kita harus paham betul. Lalu bagaimana rotasinya? Ya kalau rotasi sih biasanya di awal-awal pemupukan pupuk-pupuk yang lainnya itu adalah rotasi dari dolomit atau kiserit teman-teman. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.